Kronologi dari pengeroyokan seorang guru oleh siswanya di Jambi. Jadi kalau kita lihat versi gurunya itu yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh lagi lewat aja di sebuah kelas di sekolah tersebut dan tiba-tiba ada teriakan dari siswa yang nadanya itu nggak pantas atau nggak sopan gitulah. Tiba-tiba guru ini atau bapak guru ini menghampiri tuh yang namanya kelas tersebut dan mencari siapa tuh yang teriak dengan nada nggak sopan itu tadi. Dan dengan lantangnya dia juga masih tetap dengan angkuhnya menantang guru tersebut, hingga pada akhirnya secara spontan si guru ini main fisik, yaitu main tangan. Dan hingga akhirnya ada terjadi perlawanan. Nah, untuk memediasi persoalan antara siswa dan guru ini, itu dimediasi oleh pihak dewan guru. Dan ketika gurunya ini, si bapak guru ini pergi ataupun dalam perjalanan menuju ke dewan guru, nah disitulah tuh terjadi pecah konflik yang tergambar di video tersebut. Dia itu dikeroyok oleh siswa-siswanya itu tadi. Dan lantas ternyata nggak sampai di situ. Buntut dari perkara ini itu berlangsung hingga sore hari, hingga si bapak guru ini harus mengambil yang namanya arit di sekolah tersebut untuk menakut-nakuti siswanya. Ya, katanya ini semuanya nggak ada maksud untuk mengancam atau apapun itu, karena memang sekolah mereka itu adalah sekolah SMK Kejuruan Pertanian yang alat-alat seperti itu, alat-alat pertanian seperti itu ada di sekolahnya. Sedangkan kalau kita lihat dari versi siswanya, itu siswa mengatakan bahwa bapak ini itu melontarkan kata-kata penghinaan atau kata-kata kayak ngatain siswa ini miskin. Nah, kata-kata itulah yang ngebuat siswa tersebut itu sakit hati, tersinggung. Mereka sebenarnya cuma nuntut satu, bapak ini untuk minta maaf, guru ini untuk minta maaf, namun itu tak kunjung dikeluarkan oleh bapaknya. Dan ketika dua cerita ini telah dihimpun, akhirnya kembali lagi tuh diadakan mediasi oleh pihak dewan guru, namun buntu. Ya, kalau dilihat dari kronologi yang terjadi, ada beberapa kejadian fatal yang dilakukan oleh gurunya. Yang pertama, yaitu tidak mengedepankan komunikasi atau musyawarah atau mendengarkan keluh kesah dari siswanya. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Justru dengan melakukan tindakan fisik itu dinilai sangat tidak etis dikeluarkan oleh seorang guru. Dan yang kedua, yaitu ketika ia mengambil senjata tajam kemudian digunakan untuk mengancam siswa tersebut. Ini merupakan tindakan yang sangat keliru dan tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun itu, sekolah harusnya menjadi satu tempat yang aman bagi para siswa. Namun di sisi lain, pihak instansi ini pun mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalkan dilihat di sisi ini, sang guru itu mendapatkan pelatihan ataupun pendampingan bagaimana cara untuk mengelola emosi, atau kayak mereka itu mengedepankan bagaimana cara untuk mendidik dengan baik, ataupun metode-metodenya itu harusnya diketahui oleh guru. So, kalau kalian sendiri ngelihatnya gimana teman-teman?